Halo, sahabat Profit Shooter dimanapun kalian berada. Kembali lagi di sini bersama saya, Iman Hidupi Andika SSI, Magister Manajemen dalam channel kesayangan kita semua, Profit Shooter. Ya, jadi dalam channel saya kali ini, saya akan masih membahas seputar perusahaan-perusahaan yang memiliki prospek cerah yang bisa kita investasikan ya. Jadi teman-teman stay tune terus, jangan di skip-skip ya, silahkan tonton sampai akhir. Dan jangan lupa silahkan pencet tombol like, kemudian juga komen, dan subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis. Dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, dan juga saudara yang membutuhkan video edukasi tentang investasi dan juga trading. Oke, stay tune terus. Baik rekan-rekan, dalam video atau segmen kali ini saya akan membahas sebuah perusahaan pertambangan ya. Dan produk dari pertambangannya itu diperlukan oleh banyakkan mobil listrik karena merupakan bahan baku dasar untuk pembuatan baterai listrik ya untuk kendaraan bermotor berbasis lithium ion. Nah, jadi perusahaan ini merupakan perusahaan yang belum dimiliki oleh Indonesia ya, tetapi akan segera dimiliki oleh Indonesia. Jadi namanya adalah PT Vale Indonesia Tbk dengan kode emiten INCO. Nah, jadi Vale ini atau INCO ini itu merupakan perusahaan ya, induknya itu dari Kanada. Dan induknya ini pun yang dari Kanada ini, itu perusahaan induknya dari Brasil. Nah, jadi ceritanya dulu, si perusahaan pertambangan ini yang dari Brasil ini, itu berekspansi kan ke Kanada. Kemudian dibelilah oleh sebuah perusahaan tambang yang namanya CVRD. Nah, CVRD ini kemudian berubah namanya menjadi INCO. Ya, kemudian INCO membuka tambang ya, pertambangan pertama di Indonesia itu kemudian dengan sistem konsesi lahan ya. Konsesi lahan artinya ada persetujuan penggunaan hak milik ya, atau hak atau sewa dengan pemerintah untuk menggunakan lahan sebagai tempat pertambangan ya, menggunakan lahan Indonesia untuk pertambangan itu sebesar 118.000 hektar. Ya, itu dengan sistem konsesi, kontrak konsesi dengan pemerintah Indonesia. Nah, membuka pertambangan di Indonesia dengan produk yang ditambang adalah nikel. Nah, jadi si Vale ini ya, Vale kemudian dia lantai di Bursa Efek Indonesia dengan kode emiten INCO ya, sesuai dengan nama induknya yang di Brasil tadi. Maaf, yang di Kanada tadi. Nah, kemudian juga ini dia produknya adalah nikel latrate. Nah, nikel latrate ini itu diproses menjadi nikel matte. Nah, nikel matte ini memiliki kadar nikel yang lebih tinggi ketimbang ferronikel. Nah, ferronikel itu memiliki kadar nikel sebesar 15-20%, tapi kalau nikel matte itu memiliki kadar sampai 75% kadar nikelnya. Nah, seperti biasa, dalam setiap video yang membahas seputar prospek dari perusahaan, itu kita akan bahas dari 3 aspek. Yang pertama, siapa pemiliknya, kemudian siapa pengelolanya, dan bisnisnya bagaimana. Ya, kita tadi sudah membahas sedikit tentang pengelolanya. Tentang pemiliknya. Jadi pemilik dari Vale Indonesia itu adalah PT Vale Canada Limited yang memiliki pemilikan saham sebesar 43%. Kemudian ada
PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum itu sebesar 20%. Nah, kemudian juga ada masyarakat sebesar 20%, dan terakhir ada Sumitomo Metal Mining sebesar 15%. Nah, seluruh produk nikel yang ditambang di Indonesia oleh PT Vale ini seluruhnya diekspor ke Sumitomo Metal Mining. Nah, melihat dari prospek ini kemudian kontrak dari Inco, ya, kontrak konsesi untuk Inco ini kan akan berakhir pada tahun 2025. Nah, kalau dia ingin memperpanjang, pemerintah Indonesia itu harus memberikan pilihan, ya. Kalau ingin Inco memperpanjang kontraknya, dia harus menjadi izinnya adalah izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, dengan merubah izin, ya, dari izin konsesi menjadi izin usaha pertambangan khusus tadi, nah itu si Vale Canada Limited dan juga Sumitomo itu harus melepas masing-masing 11% kepemilikan sahamnya, ya, masing-masing harus melepas 11% kepemilikan sahamnya. Nah, dengan dilepasnya nanti, ya, tahun 2025, yang dimana itu masih 3 tahun lagi, 11% dari Vale dan 11% dari 11% dari Vale Canada dan 11% dari Sumitomo dilepas ke Indonesia, ya, ke pemerintah Indonesia, yang dimana pemerintah Indonesia kan direpresentatifkan oleh PT Inalum, ya, dimana PT Inalum ini adalah MinID, kan. MinID itu holding, ya, BUMN holding yang dimana bergerak di sektor pertambangan. Nah, tadi MinID atau PT Inalum memiliki 20%. Kemudian diberikan 11% oleh Vale dan 11% oleh Sumitomo. Nah, berarti nanti si MinID akan menjadi mayoritas atau pengendali, karena dia memiliki sekitar nanti 42% saham. Nah, ini menarik, ya, kalau kita membahas dari sisi pemilik, ya, karena secara tidak langsung, ya, secara kasar nanti kan Inco ini adalah BUMN, ya, yang berada di bawah dari Inalum atau MinID. Nah, tentunya kalau kita ingin berpikir secara sederhana aja, kalau kita percaya dengan pemerintah Indonesia, berarti kita percaya dengan Inco. Nah, kalau saya pribadi, saya percaya dengan pemerintah. Apalagi nanti ini perusahaan yang profit, ya, perusahaan yang memiliki prospek cerah ke depannya. Dan saya percaya dengan pemerintah Indonesia. Kalau saya pribadi, saya invest. Nah, nanti untuk keputusan masing-masing saya serahkan kembali kepada pemirsa, sobat Profit Shooter sekalian. Nah, ini bukan ajakan, ya, untuk menjual atau pembeli. Oke, tadi kita sudah membahas dari sisi pemilik. Nah, kemudian dari pengelolanya. Nah, saat ini pengelola dari Inco sendiri itu kebanyakan diturunkan langsung, yaitu kalau teman-teman lihat itu namanya adalah nama orang asing. Kebanyakan adalah ekspatriat yang diturunkan langsung dari Vale Canada dan juga dari Sumitomo. Ya, meskipun ada dari dari Indonesia, tapi masih nyampur. Nah, itu pemiliknya sudah pasti sudah pasti sesuai dengan kemauan dari si pemegang saham dari Inco, ya, karena memang belum ada berita-berita atau isu-isu perombakan dari Dewan Komisaris dan juga Dewan Direksi. Oke, kalau pemilik saya rasa tidak masalah. Dan kemudian bisnisnya, ya, bisnis dari Inco sendiri ini sangat menarik bagi saya. Kenapa? Karena dia membagikan dividen itu terakhir di tahun 2014, kemudian 2015, 16, 17, 18, 19, 2020 kosong. Ya, itu 6 tahun kosong. Kemudian 2021 memberikan dividen lagi sebesar sekitar 47,3 rupiah. Ya, 2014 itu memberikan dividen sebesar 120-an rupiah per lembar saham. Nah, ini menarik, ya, kenapa dia tidak memberikan dividen padahal dia perusahaan ini profit, ya, pertumbuhannya positif dan sehat. Ya, karena Inco itu sedang menggalakkan sedang ingin membangun smelter, ya. Jadi smelter ini kan merupakan proses atau
pabrik peleburan dari nikelnya. Nah, ini nggak main-main dana yang digelontorkan. Saat ini Inco sendiri sedang membangun 3 proyek atau mega proyek untuk smelter ya, atau peleburan tadi. Yang pertama ada smelter Bahodopi, kemudian ada smelter Pomala, dan juga smelter Sorowako. Nah, smelter Bahodopi ini menghabiskan biaya investasi sebesar 1,8 miliar US dollar. Kemudian dari Pomala itu sebesar 2,3 miliar US dollar. Kemudian yang terakhir Sarawako itu 4,3 miliar US dollar. Nah, total ketiganya itu sekitar 7 miliar US dollar. Ya, semoga saya tidak kebalik angkanya. Nah, dengan adanya ini ya, investasi besar-besaran ini, dan ini juga harus membentuk joint venture. Nah, tentunya laba yang dihasilkan oleh Inco itu tidak bisa dibagikan ke dividen. Nah, inilah alasannya kenapa dividen tidak dibagikan padahal dia sudah untung. Ya, jadi mau dibagikan harus dialihkan ke operasional. Nah, ini tentunya merupakan kabar baik ya, karena pemilik tidak menerima ya, artinya dia tidak fokusnya ke profit oriented, tapi ke business oriented. Nah, ini dengan operasional dan juga kas ya, ada beritanya bahwa tidak membagikan dividen karena sebagai kas untuk operasional. Nah, ini kan sama aja. Ini artinya bahwa perusahaan ini bagus, perusahaan ini memang business oriented. Nah, tadi dari smelter ya, smelter. Jadi smelter ini kan dia menggunakan proses pyrometalurgi. Nah, agar dapat tadi barang artinya barang prekursor ya, prekursor. Tadi kan dari biji nikel itu, ya, biji nikel yang dimana nanti yang namanya nikel latrate itu dilebur menjadi nikel matte. Nah, nikel matte ini juga masih merupakan produk antara. Nah, nanti produk antara itu kan sebelumnya diekspor ke Sumitomo. Nah, sekarang nanti ya, misalkan sudah dimiliki oleh pemerintah Indonesia, nah tentunya Inco akan membangun hilirnya. Nah, jadi nikel matte ini yang biji nikelnya ini banyak atau kandungan nikelnya ini banyak akan diolah sendiri kan di Indonesia. Nah, siapa yang mengolah? Nah, ini menarik karena nanti akan ditunjuk IBH ya, atau Industri Indonesia Battery Holding. Nah, IBH ini dia mengolah barang antara ya, atau barang setengah jadi tadi yang mana nikel matte ini menjadi baterai kotak. Nah, baterai kotak itu adalah baterai yang jadi yang bisa digunakan langsung oleh produsen motor atau mobil listrik sebagai bahan bakar ya, sebagai penggeraknya dari motor atau mobil listrik ini. Nah, ini menarik karena 2025 baru dimulai. Dan itu 3 tahun lagi. Tapi kabarnya sudah atau beritanya sudah muncul sekarang. Nah, ini artinya kalau kita sebagai investor ya, dengan kita melihat data dari laba bersih meningkat ya, kemudian IPS-nya juga meningkat ya. Tadi laba bersih dari semester 1 2022 itu sebesar 2,1 triliun. Ya, naik 155% dari semester 1 2021 yang dimana hanya 800 miliaran. Nah, kemudian IPS-nya juga bagus nilainya, ya besar. Di kuartal pertama 90 rupiah, kuartal kedua 2022 sebesar 120-an rupiah. Nah, ini kan menarik ya, perusahaan ini sehat dan dia tidak menikmati keuntungan perusahaan ya, tidak dibagi-bagikan sebagai dividen tapi sebagai operasional. Karena memang kebutuhan untuk membuat satu smelter aja itu sampai 1 miliar US dollar. Nah, tadi sudah ditunjuk ya, nanti IBH sebagai pabrik hilirnya atau sebagai hilirisasinya untuk kemana ini nanti, supaya tidak diekspor ke Sumitomo aja, supaya tidak melulu Sumitomo yang mengambil nikel dari kita. Nah, itu agar Indonesia juga bisa mengambil peran di sana. Indonesia bisa mengambil piece of cake-nya untuk produksi baterai ya, untuk kebutuhan mobil atau motor listrik. Dan juga nanti 2025 izin konsesi lahan berakhir
dan akan dialihkan sebagai izin usaha pertambangan khusus yang dimiliki oleh negara kita, ya, pemerintah Republik Indonesia melalui Min ID. Nah, ini benar-benar perusahaan yang bagi saya menarik. Tapi sekali lagi, ya, segala ulasan yang saya buat di sini, segala analisa yang saya jelaskan dalam video ini bukan merupakan sebuah ajakan atau membeli, ya. Ini merupakan murni analisa dan silahkan teman-teman yang mengambil keputusan. Ya, jadi disclaimer on. Oke, sampai di sini dulu penjelasan dari saya seputar Inco. Ya, semoga bermanfaat. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-insight baru, ya, agar teman-teman tidak lamalah mencari informasi seputar Inco. Cukup dari video saya kali ini sudah bisa membantu. Ya, semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Silakan teman-teman pencet tombol lonceng dan juga belnya agar menjadi yang pertama untuk mendapatkan update-update terbaru, info-info menarik seputar dunia investasi dan juga trading. Oke, sebelumnya jangan lupa selalu terapkan different thinking with simple thinking, ya, karena kita berbicara berdasarkan logika bisnis. Saya Madi Lupiandika, SSI Magister Manajemen, mohon undur diri. See you in the next video. Bye-bye.